sebagai bukti. Sejak saat itu, ia mulai menyelidiki lebih dalam. Sedikit demi sedikit, ia mengumpulkan banyak bukti tentang hubungan rahasia mereka. Tidak berhenti di situ, ia juga menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Skripsi yang akan segera dipertahankan oleh mahasiswi itu, ternyata sebagian besar berisi hasil penelitian miliknya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. Setelah menggali lebih dalam, ia menemukan bukti bahwa suaminya dan mahasiswi tersebut telah menjiplak karyanya. Yang lebih menyakitkan, suaminya bahkan pernah mengatakan bahwa itu adalah suatu kehormatan baginya. Mendengar semua ini, kakak laki-lakinya sangat marah. Ia mendesak agar wanita itu segera bercerai dan memastikan suaminya tidak membawa apapun. Itu memang sudah menjadi rencana sang wanita. Karena itulah, ia juga melibatkan seorang teman yang berprofesi sebagai pengacara. Pengacara tersebut memastikan bahwa semua bukti sudah sangat kuat. Suaminya tidak akan mendapatkan apapun dalam perceraian. Namun masalah belum selesai. Wanita itu juga ingin mengungkap kebenaran tentang mahasiswi tersebut. Ia langsung menghubungi dekan dan menyatakan bahwa ia akan hadir langsung dalam sidang pembelaan skripsi untuk membuktikan tindakan plagiarisme secara terbuka. Malam itu, ketika pulang ke rumah, ia kembali dikejutkan. Ia memergoki suaminya dan mahasiswi itu di ruang kerja dalam keadaan setengah berpakaian dan bersikap sangat dekat. Mahasiswi itu mencoba beralasan bahwa dosennya hanya membantu membaca ulang skripsinya. Ia berkata akan segera pergi. Namun sang suami justru menahannya, mengatakan bahwa sidang besok sangat penting dan ia perlu tetap tinggal. Dengan nada dingin, sang istri bertanya, jika hanya membahas penelitian, mengapa gadis itu mengenakan piyama miliknya? Suaminya langsung membela mahasiswi itu, mengatakan bahwa itu hanya pakaian pinjaman dan tidak seharusnya dipermasalahkan. Ia bahkan menegur istrinya karena dianggap mempermalukan mahasiswi tersebut. Saat itulah, wanita itu tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menampar suaminya dengan keras. Mahasiswi itu ketakutan dan segera melepas piyama tersebut. Suaminya marah besar, sempat ingin membalas, namun akhirnya tidak berani. Ia pun pergi bersama mahasiswi itu. Tak lama kemudian, terdengar keributan di luar. Ternyata wanita itu telah membakar semua catatan skripsi dan komputer milik mahasiswi tersebut. Gadis itu panik, tetapi suaminya sudah menyiapkan salinan cadangan. Keesokan harinya, sidang tetap akan berlangsung. Namun mahasiswi itu mulai merasa tidak tenang. Ia mulai curiga bahwa wanita tersebut telah mengetahui semuanya. Di sisi lain, suaminya juga mengetahui bahwa istrinya berencana datang ke sidang untuk membongkar semuanya. Ia pun menyusun rencana jahat, mengatur kecelakaan mobil agar istrinya tidak bisa hadir. Namun, wanita itu sudah menyadari niat buruk tersebut. Ia meminta kakaknya, seorang pembalap, untuk mengantarnya. Akibatnya, rencana suaminya gagal total. Bahkan, upaya tersebut berhasil dibongkar dan menjadikannya bukan hanya masalah perceraian, tetapi juga kasus hukum yang lebih serius. Wanita itu belum berhenti. Ia meminta orang-orang kepercayaannya untuk menghubungi suaminya dan mengatakan bahwa rencananya berhasil, bahwa ia mengalami kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit.